Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dzil quwwatil matin, maliki yaumiddin, wa idza dzukira ismuhu wajilat qulubul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan seluruh limpahan nikmat dan hidayahnya kita masih bisa dikumpulkan pada kesempatan kali ini dalam rangka memperdalam kembali ilmu kita tentang Sirah Nabawiyah, dan sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Rabaik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan Sirah Nabawiyah yang sebelumnya sudah kita bahas, ini masuknya Islam Umar dan Hamzah. Okay. Dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan Amul Huzni yang berarti tahun kesedihan. Okay. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Saryadi. Kepada beliau persilakan. Baik, terima kasih Aziz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Rabaik TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan kembali untuk membahas kajian tentang Sirah Nabawi. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang masuknya dua tokoh besar Islam. Yang pertama ada Hamzah, paman Nabi. Yang kedua ada Umar ibn al-Khattab. Yang kedua-duanya ini adalah orang yang berpengaruh. Nah, materi kita masih berlanjut dari kisah masuknya dua tokoh Islam ini. Tentu yakni masih di fase Mekah. Jadi fase dakwah Nabi ketika masih di Mekah. Baik pemirsa Rabaik TV yang dirahmati Allah, sebelumnya kita telah membahas bagaimana Nabi SAW memulai dakwah ketika setelah menerima wahyu pertama, kemudian Nabi berdakwah selama 3 tahun itu sembunyi-sembunyi. Kemudian di tahun ketiga nanti Nabi mulai dakwah terang-terangan setelah dapat perintah dari Allah. Ketika memulai dengan dakwah terang-terangan ini, maka kafir Quraisy ini merasa terancam eksistensinya, merasa tidak nyaman dengan hadirnya agama baru ini, kemudian berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi dengan cara dari yang soft sampai kepada yang ekstrim begitu. Jadi sehingga nanti mengharuskan beberapa sahabat Nabi terpaksa diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah, mengamankan tauhidnya, mengamankan agama. Di tahun kelima itu ada hijrah ke Habasyah. Maka di Habasyah itu sudah 70 lebih orang tinggal di sana untuk mengamankan tauhidnya, karena memang kafir Quraisy ini ketika mengetahui dakwah Nabi diterima, kemudian dia berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya orang-orang Arab yang sudah menerima tauhid ini meninggalkan ajarannya, dan orang-orang yang belum menerima untuk tidak menerima, dan Nabi berhenti untuk berdakwah lagi. Nah, sehingga ketika beberapa sahabat sudah hijrah ke Habasyah, kemudian beberapa juga sudah mulai menerima, dan beberapa upaya juga gagal untuk menghentikan dakwah. Nah, pada tahun ke-5 itu ditambah lagi musibah bagi mereka. Dua tokoh besar yang paling disegani saat itu, Umar bin Khattab dan Hamzah, masuk Islam. Ini menjadikan mereka semakin harapan mereka semakin kecil untuk menghalang dakwah Nabi. Sehingga setelah masuknya dua tokoh besar ini, maka upaya mereka untuk menghadang dakwah Nabi tidak lagi bisa dengan cara yang keras, dengan cara kekerasan. Yang sebelumnya ada penyiksaan terhadap orang-orang lemah dan budak-budak disiksa. Di antara korban pertamanya adalah Sumayyah ya, ibunya Ammar bin Yasir, kemudian Bilal juga disiksa, dan lain sebagainya, ada Khabbab bin Arad. Kemudian ketika dua tokoh besar ini masuk Islam, mereka sudah mulai mengubah.
tidak lagi dengan cara kekerasan, karena memang upaya itu sudah agak sulit karena dua tokoh besar ini sudah masuk Islam. Sehingga apa? Ketika dua tokoh ini masuk Islam, maka orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib. Sebenarnya kata kuncinya kan di Abu Thalib, karena Abu Thalib ini orang yang melindungi Nabi, ya. Datang dengan cara negosiasi. Dan yang pertama ada upaya untuk menukar. Jadi datang mereka kepada Abu Thalib, kemudian menukarkan, bagaimana kamu serahkan Muhammad kepada kami ganti dengan orang yang kami anggap setimpal. Siapa? Ada namanya Ammarah bin Al-Walid bin Mughirah. Ya, Al-Walid bin Mughirah ini tokoh besar Bani Makhzum. Jadi Ammarah ini anaknya yang memang luar biasa dari segi fisiknya, kemudian ya luar biasa juga karena memang anaknya orang terpandang. Al-Walid bin Mughirah sudah kita ceritakan di beberapa waktu yang lalu, di antaranya orang yang menginisiasi untuk merenovasi Ka'bah itu beliau. Dan ini bapak dari tokoh yang nanti juga menjadi tokoh Islam besar, yaitu Khalid bin Walid. Mau ditukar, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena memang Abu Thalib tidak menerima, justru marah. Ini gila, engkau serahkan anak orang kepada kami untuk kami kasih makan, sementara anak kami diserahkan untuk dibunuh. Jadi diusir mereka. Kemudian ada upaya lagi di antara salah satu tokoh besar di Arab saat itu, di Mekah saat itu, Quraisy, adalah namanya Utbah bin Abi Rabi'ah. Ini tokoh besar ini, Utbah bin Abi Rabi'ah, dan ini dianggap orang yang paling cerdas, orang yang paling luar biasa, disegani kecerdasannya dan kepemimpinannya waktu itu. Jadi dia ketika berkumpul dengan teman-temannya minta izin, demi Allah saya akan mendatangi Muhammad dan akan negosiasi, mudah-mudahan ini membawakan kebaikan bagi kita. Oh silakan, kami menunggu. Jadi teman-temannya itu nunggu, kemudian datang. Ya Muhammad, apabila upaya yang engkau lakukan ini adalah supaya engkau mendapatkan harta, supaya engkau menjadi orang kaya, kami bisa sepakat di Arab ini untuk menjadikan engkau terkaya. Kami akan kumpulkan harta dan menjadikan engkau terkaya. Kalau engkau memang ini menginginkan kedudukan, maka kami siap untuk menjadikan engkau adalah pemimpin kami, pemimpin tertinggi. Yang penting kau selesaikan dakwahmu ini. Ya. Stop, berhenti untuk membodoh-bodohkan kami atau mencela Tuhan-Tuhan kami. Kami sudah menyembah Tuhan kami ini, berhala-berhala sudah ratusan tahun dari bapak-bapak kami. Dan engkau justru merendahkan Tuhan-Tuhan kami. Yang penting kamu stop. Kalau kamu menginginkan wanita cantik, kita akan carikan tercantik. Kalau nggak ada di Arab, kita carikan di luar Arab. Kalau engkau pengen jadi raja, melakukan ini supaya kau jadi, kami akan sepakat menjadikan kau raja. Yang penting kau tinggalkan dakwahmu ini. Ini kata Utbah bin Abi Rabi'ah. Kemudian yang terakhir, tawaran beliau adalah, kalau kamu melakukan ini karena engkau itu diikuti jin, diikuti setan, dan engkau tidak sanggup untuk mengusirnya sehingga engkau terbawa, kami akan berupaya mencarikan tabib, dukun yang paling sakti. Kalau perlu kami carikan dari luar sini, di Persia atau dimanapun, untuk mengobati engkau ini. Jadi Nabi itu hanya berdiam, tidak menjawab. Setelah itu sudah, apakah engkau sudah? Ya sudah, boleh saya berbicara? Boleh. Nabi tidak mengucapkan apapun kecuali membaca ayat Allah, surah Fussilat. Ya, surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim tanzilum minarrahmanirrahim. Kitab fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, dan seterusnya. Jadi dalam riwayat itu bahkan surah Fussilat dibaca sampai selesai. Karena Utbah bin Rabi'ah ini orang yang cerdas, dia mengerti tentang sastra dan dia berpengetahuan, maka begitu mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau justru terkesima. Dia mendengarkan sampai selesai. Bahkan dalam riwayat itu ketika sampai dengan ayat terakhir, ya di situ ada ayat sajadah, maka dia ikut sujud. Sehingga Nabi mengatakan begitu selesai, nah ini yang saya sampaikan. Setelah itu saya kembalikan kepada Anda, terserah. Dalam riwayat itu nanti Utbah bin Abi Rabi'ah ini langsung pulang. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya ketika Nabi membaca surah, di pertengahan surah itu ketika ada sampai ayat ancaman, langsung Utbah berhentilah, stop. Jadi dikasih tanda kepada Nabi, jangan teruskan. Jadi dia ketakutan. Jadi ketika dia membaca sudah ini, ketika sampai ancaman dia ketakutan, kemudian stop, jangan teruskan. Jadi langsung pergi. Jadi ibarat dia datang tuh mau pengaruhi, dia malah pulang dia yang terpengaruh. Nah, Utbah ini kan orang cerdas. Sebenarnya dia juga tidak pernah mengingkari tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya saja memang fanatisme jahiliyah lah itu yang menjadikan dia berat untuk menerima hidayah. Ego. Jadi ketika dia pulang ke kaumnya, ke teman-temannya tadi, ya teman-temannya sudah lihat ekspresi, wah ini kok
Berbeda sekali ketika dia berangkat dalam keadaan ini, kok sekarang pulang ekspresi raut wajahnya berbeda. Jadi kita tanya, wahai Abul Walid, jadi beliau ini Utbah ini punya anak namanya Al-Walid bin Utbah, ya. Ya Abul Walid, apa hasil dari perbicaraan tadi gitu kan? Saya tadi mendengar kata-kata ucapan yang tidak pernah ku dengar sebelumnya dan tidak ada ucapan yang bisa semisal dengannya. Sebanding sastra atau apapun namanya, nggak ada yang pernah yang tidak bisa setara atau setimpal dengannya. Tidak ada yang semisalnya. Jadi ini kata-kata yang luar biasa. Kalau aku sarankan, engkau biarkan orang itu untuk melakukan apapun yang dia mau. Kalian nggak usah ikut campur. Kalau nanti Muhammad itu dengan apa yang dibawanya ini, ya, diterima oleh orang Arab, kemudian dia menjadi besar, ya, maka kita juga akan diuntungkan. Kenapa? Kita ini sebangsa, sama-sama orang Arab, sama dari Quraisy. Kalau ini menjadi bangsa yang besar karena yang dibawa oleh Nabi Muhammad, semua ikut dan orang non-Arab juga ikut, maka kita juga akan ikut bangga karena dia sebangsa. Kalaupun nanti ini tidak diterima, orang Arab memusuhinya, kemudian membunuhnya atau mengalahkannya, kan kita nggak perlu capek-capek. Ya, kita nggak perlu capek, kita diam pun nanti dia binasa sendiri. Kalaupun nggak diterima, nanti dimusuhi, otomatis akan sirna, akan hilang, dan kita nggak perlu capek-capek, dia akan ini. Tapi saran saya begitu, atau ikut aja dengan dia. Ya, saran saya itu. Mau untung tapi nggak mau ngambil resiko. Karena memang yang Utbah ini tahu yang dihadapi ini bukan manusia biasa, dan yang dibawa ini adalah risalah besar yang dia sudah membaca, ini luar biasa, dan ini tidak akan bisa yang menghalang ini. Karena apa? Ini datangnya bukan dari Muhammad tapi dari Allah. Makanya baik, nggak usah macam-macam. Bagus, biarkan saja. Ya, biarkan saja karena ini sesuatu yang besar yang dibawa itu. Tapi dengan perkataan itu, para teman-temannya ini, orang-orang yang sudah fanatik dengan jahiliyah, justru membalikkan. Ya Utbah, kayaknya kamu sudah kena sihir. Ya sudah, kalau kamu nggak benar dengar saya, sudah terserah. Akhirnya ini selesai. Dan ini upaya-upaya juga masih dilakukan, ya, negosiasi. Bahkan ada yang upaya untuk mengajak Nabi, gimana kalau kau nyembah Tuhan kami sehari, kami nyembah sehari, begitu, atau setahun, 2 tahun, itu berapa upaya. Jadi yang jelas ini upaya yang soft sudah dilakukan, karena yang ekstrim sudah dilakukan sebelumnya, yang soft dilakukan. Nah, Abu Thalib ini karena menyaksikan kejadian dalam waktu dekat ini sudah luar biasa. Jadi sebelumnya itu, ini masih di bulan-bulan ini, ya, hanya bulanan gitu, ya. Itu Nabi pernah ingin dibunuh, ya. Abu Jahal pernah datang dengan bawa batu, mau dilemparkan. Ini kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mau dilemparkan, akan tapi dihalangi oleh Jibril dengan bentuk onta, tidak jadi. Ada namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, itu pernah melilit leher Nabi, tarik sampai Nabi nggak bisa napas, sampai Nabi itu nahan napas mau dibunuh. Dan ada beberapa kali juga percobaan untuk membunuh Nabi. Dan di waktu yang dekat juga Abu Thalib didatangi oleh pembesar-pembesar, ya, untuk negosiasi. Ya, serahkan Muhammad kepada kami ganti. Nah, Muhammad akan kami bunuh. Akhirnya apa? Jadi karena Abu Thalib juga sudah semakin sepuh, semakin tua, merasa ini kayaknya kalau begini terus lama-lama kita bisa kecolongan. Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini bisa dibunuh. Akhirnya apa? Abu Thalib berinisiatif mengumpulkan seluruh Bani Hashim. Bani Hashim sama Bani Muthalib dikumpulkan. Di perkumpulan itulah nanti Abu Thalib meminta kepada seluruh Bani Hashim untuk apa? Melindungi Nabi. Jadi kita ini satu suku, Bani Hashim. Ini Muhammad harus kita bela, karena bagaimanapun Nabi Muhammad ini adalah masih keluarga kita. Ternyata seluruh Bani Hashim, Bani Muthalib sepakat untuk melindungi, baik yang sudah masuk Islam maupun masih belum. Masih banyak yang masih kafir waktu itu, belum masuk Islam belum. Tapi karena ini memang mereka itu kan kalau semangat kesukuannya itu tinggi, ya, pantang mereka kalau ada satu keluarganya dilecehkan oleh suku lain. Jadi mereka sepakat. Nah, melalui kesepakatan inilah nanti menjadikan orang-orang kafir Quraisy yang ada di situ mulai agak panik. Karena waktu dekat itu yang pertama 2 tokoh besar masuk Islam. Dia nego dengan Abu Thalib, tidak berhasil. Abu Thalib tetap dilindungi. Dan di waktu yang saat itu juga, dalam waktu nggak terlalu lama, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu banyak yang luar biasa besar, lumayan besar, itu sepakat untuk melindungi Nabi, tidak akan menyerahkan Nabi kepada siapapun. Sehingga dengan demikian mereka kayaknya ini agak berat. Kalau kita berusaha tetap untuk membunuh Nabi, membunuh Rasulullah ini,
maka akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di tanah Arab ini, dan ini akan menjadi aib kita bagi Arab ini untuk di luar Arab, ya kan? Sesama keluarga kok perang. Akhirnya apa? Abu Jahal menginisiasi, mereka mengumpulkan orang di tempat di Bani Kinanah untuk membuat kayak kesepakatan, ya, kesepakatan yaitu membuat pemboikotan. Jadi mulai saat ini orang seluruh Arab ini tidak ada yang boleh menikah dengan Bani Hashim, Bani Kinanah, nggak boleh jual beli, nggak boleh ngumpul, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bicara, nggak boleh melakukan apapun. Jadi diembargo. Jadi Bani Hashim, Bani Muthalib diembargo, dikumpulkan dari satu tempat di syiibnya Abu Thalib, kemudian dikat, kasih kayu, diadain kasih pagar, kemudian semua orang nggak ada yang boleh ke situ. Dan ini luar biasa ya, karena embargo ini, boikotan ini berlangsung lumayan lama, 3 tahun. 3 tahun. Jadi tidak boleh orang jual beli. Jadi ada uang pun nggak bisa belanja. Ini nggak boleh orang ngantar makanan apa segala macam. Jadi kalau ada pun orang jualan, misalnya orang Arab pergi ke Syam, pulang sebelum sampai ke Mekah udah dihadang, diborong sama Abu Jahal dan teman-temannya ini, tidak dijual ke Bani Hashim. Kalaupun dijual harganya sudah dinaikkan tinggi sehingga nanti orang-orang Bani Hashim nggak sanggup membeli. Dan ada beberapa keluarganya, termasuk nanti ada namanya Hakim bin Hizam, itu masih saudaranya Khadijah. Datang dia malam kan lihat ada Khadijah, ada keluarga di sana bawa makanan kan. Ternyata ketika bawa makanan diam-diam malam-malam ketahuan juga sama Abu Jahal ini menjaga. Kamu mau kemana? Saya ini urusan saya, ini harta saya. Mau kemana? Saya kasih tahu, beritahukan pada saya. Ini akhirnya kamu antarkan kepada Muhammad dan teman-temannya. Ini urusan saya. Akhirnya mereka cekcok ribut. Untung waktu itu ada Abul Bukhturi namanya untuk memisahkan, cekcok akhirnya lepas. Akan tapi itu sangat sulit. Ada juga yang diam-diam mengatakan, tapi kan ini Bani Hashim ini besar. 1-2 ada lolos untuk ngantar makanan. Tapi yang lainnya enggak. Akhirnya apa? Selama 3 tahun ini memang hidup susah. Mereka makan rumput, makan kulit-kulit kering. Pokoknya apapun yang bisa dimakan sehingga mereka banyak anak-anak pada menangis karena ibunya nggak bisa makan. Pokoknya selama 3 tahun. Jadi mereka ini sepakat, di antara kesepakatannya adalah kami tidak akan bermuamalat dengan Bani Hashim sebelum Bani Hashim menyerahkan Muhammad kepada kami untuk dibunuh. Bahasanya seperti itu. Jadi ketika di Syi'ib itu, di Syi'ib Abu Thalib itu, Abu Thalib juga bingung, maksudnya waspada. Bahkan beberapa kali Nabi itu tempat tidurnya itu bergantian. Tidak boleh tidur di Nabi, nanti dibunuh Abu Thalib biar tahu ada nggak orang yang datang mau nyerang. Karena kan posisi ini mau dibunuh. Jadi nanti baru agak lega ketika masuk bulan haram. Kalau bulan haram kan nggak boleh ada bunuh. Jadi kalau bulan haram Nabi keluar, Abu Thalib keluar ke Mekah, ya sholat tapi segala macam. Nah nanti di luar bulan haram masuk lagi ke tempat itu. Selama 3 tahun. Nanti di tahun ketiga masuk ke tahun 10 ya. Ini kan masuk tahun ke-7 mulai pemboikotan ini. Tahun ke-7 kenabian. Di tahun ke-10 bulan haram nanti baru ada beberapa sebenarnya yang sepakat dengan pemboikotan ini sebenarnya nggak seluruhnya. Banyak yang sebenarnya nggak sepakat, sebenarnya nggak tega, tapi nggak punya kemampuan, nggak punya ini untuk melawan kemauannya Abu Jahal dan pembesar-pembesar lainnya. Sehingga ada salah satu keluarga dari Bani Hashim ini datang kepada Zuhair bin Abi Umayyah. Abi Umayyah ini masih keluarga dari bibitnya Nabi. Jadi Abi Umayyah ini punya ibu namanya Atiqah ya. Atiqah ini bibitnya Nabi. Datang Hashim, wahai Zuhair, kamu enak-enakan makan di sini ya, makan tidur tenang, sementara keluargamu di sana ada yang kelaparan, mereka nggak bisa dapat makanan. Demi Allah saya juga nggak setuju, saya juga nggak mau. Cuma kan apa daya, saya cuma sendiri. Kalau ada kawan saya mau, kalau saya sanggup saya obey. Kamu ada kawan? Siapa? Saya. Tapi kita kalau cuma berdua nggak cukup. Ya udah kita cari kawan. Jadi berdua itu cari orang lagi. Maka ditemui orang ketiga namanya Mut'im bin Adi. Ini sudah berapa kali disebutkan ceritanya di sebelumnya ya, kalau di episode sebelumnya. Mut'im, kamu enak-enakan di sini, makan, tidur, istirahat, makan kenyang. Sementara di sana saudaramu banyak yang lapar. Demi Allah saya juga nggak senang, saya nggak setuju juga. Nih kan, kalau aku punya kemampuan, aku akan sobat kan nggak ada kawan. Kamu ada kawan, siapa? Saya. Mana cukup itu? Ada satu lagi nih. Kayaknya bertiga belum cukup. Yuk kita cari lagi. Jadi cari lagi. Waktu itu namanya Abul Bukhturi. Abul Bukhturi tadi sudah kita ceritakan. Sama begitu. Kamu enak makannya gitu. Demi Allah kalau aku mau merobek teman nggak sama. Carikan kawan. Akhirnya datang lagi kepada Zam'ah bin Al-Aswad itu kan ada sekitar 5-6 orang kumpul. Ya sudah, kita sudah 5-6 kita sepakat. Yuk kita coba bubarkan. Kita hapus sahifah tentang pemboikotan, karena pemboikotan itu ditulis Bismika Allahumma, kemudian mereka udah berani memboikot, kemudian ditempelkan di Ka'bah. Nggak ada yang berani nyopot karena itu ditempelkan di Ka'bah. Nah ketika
mereka sudah sepakat, mereka bertemu di Ka'bah tapi dengan tidak saling kayak belum pernah ketemu. Jadi mereka sudah menyusun siasat. Ketika di sudah Abu Jahal ada teman-temannya, mereka kayak pura-pura enggak nih. Kemudian satu orang ya tadi Hisham tuh, demi Allah, kalian ini sudah zolim. Kita enak-enak di sini, saudara-saudara kita di sana ada yang terzolimi. Ini aib bagi kita. Masa iya kita sama orang-orang saling menyakiti? Saya nggak setuju dari dulu itu tentang pemboikotan ini. Maka saya akan robek ini. Abu Jahal langsung marah. Engkau bohong katanya. Kita sudah sepakat. Ini semua orang-orang kita ini nggak ada yang nggak sepakat semuanya untuk boikot ini. Sampai Muhammad diserahkan kepada. Enggak. Satunya lagi tadi siapa? Zuhair. Saya juga nggak sepakat kok sama dengan dia, kan? Itu hanya maunya kamu saja, gitu kan? Akhirnya, ya cuma kalian berdua. Pokoknya enggak. Ini semua kesepakatan bersama katanya. Enggak, saya juga nggak sepakat. Jadi tadi si Mut'im bin Adi, kemudian Abul Khutri ada 5 orang. Akhirnya terproyek juga. Akhirnya enggak ini juga sih Abu Lahab, Abu Jahal kan? Kayak dibuat malu gitu. Kayak dibikin malu kan? Enggak, kamu juga nggak sepakat. Enggak, kamu jadi kayak mereka padahal mereka sudah mengkompromikan. Padahal Karena cekcok. Ternyata di situ juga ada Abu Thalib. Waktu itu kan sudah masuk bulan haram ini kan ya, Zulhijjah ketemu Muharram ini bulan Muharram. Mereka nggak berani bunuh. Abu Thalib lagi duduk di tidak jauh dari Ka'bah. Kemudian Abu Thalib bilang, sebenarnya saya juga sudah diberitahu sama Muhammad kemarin bahwasanya perjanjian kalian itu semuanya sudah dihapus oleh rayap, binatang rayap. Udah nggak ada lagi. Jadi hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma. Sisanya sudah terhapus. Apa benar begitu? Ya sudah. Kalau memang itu sudah terhapus, kata Abu Jahal, kita turunkan, nggak perlu lagi kita ini kan. Tapi kalau masih ada, maka pemboikot ini tetap berlangsung. Oke, akhirnya masuk. Begitu dikeluarkan, ternyata memang tulisannya udah habis. Kecuali tulisan Bismika Allahumma. Selain itu habis dimakan rayap. Nah, sejak saat itu, ini kan sudah masuk tahun ke-10. Tahun ke-10, kemudian di awal tahun, bulan Muharram. Maka pemboikotan selesai. Jadi orang-orang Bani Hashim, Bani Muthalib sudah bisa lagi berkumpul, berbaur, kemudian bertemu lagi, berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan rayap pun nggak setuju. Iya, nggak setuju. Nah, sudah nggak setuju. Nah, tapi ini pemboikotan berlangsung sudah terlalu lama, sehingga apa orang-orang yang ada tinggal di situ sudah mulai banyak ya sakit-sakitan, sudah kesehatannya rusak gitu ya. Di antaranya adalah ya paman beliau Abu Thalib, kemudian istri beliau Khadijah. Khadijah usianya sudah 65, Abu Thalib juga sudah 90 tahun. Dan karena kurang asupan makanan, maka mereka udah sakit-sakitan. Selesai itu kafir Quraisy masih tetap menyiksa, gitu kan. Maksudnya orang yang masuk Islam masih tetap gitu kan. Tapi Nabi kan masih dalam perlindungan Bani Hashim. Nah setelah itu makanya kita disebut dengan Amul Huzni ini, kesedihan. Pasca dari pemboikotan itu tidak lama ya, sekitar 6 bulan di bulan Rajab ini kan bulan Muharram. Muharram keluar selesai itu Abu Thalib sudah sakit-sakitan. Nah ketika sakit-sakitan sempat kafir Quraisy datang. Ada 25 orang yang pimpin ya, Abu Jahal, Abu Sufyan, Ubah bin Abi Rabi'ah, ada Syaibah, ada Umayyah bin Khalaf, itu pembesarnya datang situ. Dia merasa nggak enak ini kalau sampai Abu Thalib ini meninggal gara-gara kita telantarkan, nanti terdengar di kalangan Arab ini menjadi aib bahwasanya kita telah menelantarkan saudaranya sendiri. Akhirnya datang nego, wahai Abu Thalib, ini kita udah begini, sudahlah katanya, berhentilah, masa kamu sudah nggak suka dengan ajaran nenek moyangmu, panggillah, nasihatilah Muhammad itu. Abu Thalib karena sudah sepuh, dia merasa juga kayaknya nggak terlalu ini kuat lagi untuk melindungi gimana. Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad, ini orang-orang pemimpin ini pada ingin pengen ngobrol, diskusikanlah karena beliau udah sakit kan. Akhirnya diajak kembali. Apa kata Nabi? Wahai para pemimpin kafir Quraisy, mau nggak kalian aku ajarkan satu kalimat saja, yang kalimat itu kalau kalian ucapkan ini maka seluruh bangsa Arab dan non Arab akan tunduk patuh kepada kalian. Engkau akan menguasai seluruh bangsa Arab dan non-Arab kalau kamu ucapkan. Wih, hebat sekali ini kata Abu Jahal. Hanya satu kata, jangan 1, 10, 50, 100 kata, oke. Kalau menjadikan kita pemimpin terbesar, gitu kan. Apa itu katanya? Apa kata Nabi? Ucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka malah ketawa. Ya itulah bahkan disebut dengan Abu Jahal. Apa katanya? Muhammad. Kita ini punya Tuhan banyak, banyak Tuhan kita nih. Itu aja nggak kelar ngurusin urusan kita, apalagi kamu Tuhannya cuma satu. Macam mana ngurusin urusan sebanyak ini gitu kan? Jadi Abu Jahal emang kayak gitu, emang dia jahal untuk urusannya begini. Akhirnya apa? Tidak membuahkan hasil. Nabi Muhammad tetap teguh untuk berdakwah. Nah nanti di bulan Rajab ternyata sakitnya makin parah. Nabi pengen sekali supaya Abu Thalib masuk meninggal dalam keadaan muslim. Tapi setiap kali datang situ teman-teman Abu Jahal dan Abu Jahal udah ada di situ.
Nah, ketika sudah hampir sakaratul maut itu pengen dibimbing sama Nabi. Ucapkan la ilaha illallah paman, sehingga ini cukup menjadikan aku hujah untuk engkau diampuni dosa-dosamu. Tapi Abu Jahal udah datang di situ. Wahai Abu Thalib, emang kamu sudah benci dengan Tuhan nenek moyangmu? Ingat, bapakmu dulu juga nyembah ini. Kalau kamu mati, kamu nyembah murtad, maka namamu tidak akan kami kenang. Engkau akan kami jelekkan ya, karena masih itu, karena ya itu bisikan-bisikan dari orang lebih banyak dari itu, akhirnya meninggal masih dalam keadaan kafir, dan itu membuat Nabi sangat sedih. Yang pertama, Abu Thalib ini melindungi Nabi sepanjang dakwahnya, ya. Jadi Nabi itu bisa bertahan di Mekah karena memang orang-orang kafir Quraisy memandang Abu Thalib. Yang kedua, Abu Thalib meninggal, perjuangannya yang begitu banyak, meninggal tapi dalam keadaan yang tidak Islam, itu menjadikan Nabi sangat sedih. Kemudian 2 bulan lebih setelah itu, di bulan Ramadan, ini kan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Khadijah meninggal menyusul. Jadi selama ini orang yang melindungi Nabi, ketika Nabi di luar rumah dilindungi oleh Abu Thalib, di dalam rumah maka yang menenangkan dakwahnya, melindunginya siapa? Khadijah. Dan ini dua-duanya meninggal dalam waktu yang sangat dekat. Ini menjadikan Nabi SAW sangat sedih. Maka tahun ini disebut dengan Amul Husni, tahun ke-10, tahun kesedihan. Sehingga nanti dakwah di Mekah ini tidak lagi kondusif, ya. Dengan meninggalnya 2 tokoh ini, kafir Quraisy makin membabi buta. Dulu menyiksa Nabi masih mikir, sekarang di depan pintu mereka sudah tabur duri, tabur tulang, ditumbuk, dihancurkan, dilemparkan. Ini yang katanya tulang-tulang nanti akan dibangkitkan, ini kamu lemparkan wajah Nabi. Itu sudah terang-terangan, tidak lagi nunggu ini. Jadi Nabi akhirnya nanti mulai berpikir untuk berdakwah keluar dari Mekah. Kayak di Mekah ini udah nggak bisa lagi. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya dakwah Nabi keluar Mekah. Di antaranya ada ke Taif dan ke lain-lain. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami kembalikan kepada host. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali ya. Padahal Abu Thalib udah ngelindungi Nabi dari kecil, udah membantu dakwah Nabi. Kan kalau ada orang yang membantu dakwah itu udah ngebantu agama Allah gitu saja. Iya. Yang udah ngebantu dari kecil, terus merawat Nabi, terus ya menjaga Nabi dalam dakwahnya. Kalau ada orang mau bunuh, Abu Thalib yang menghadang. Wah, tapi matinya dalam keadaan tidak beriman. Kemudian selang beberapa waktu disusul oleh istrinya Khadijah meninggal, itu Nabi pasti sedih. Jadi ibarat Abu Thalib yang melindungi Nabi dari luar, yang melindungi Nabi dari secara fisik, udah tidak ada lagi, udah meninggal. Terus disusul oleh istri beliau Khadijah yang melindungi beliau dari secara mental. Itu terpukul sekali Nabi. Telah kita dengarkan beberapa penjelasan tentang Amul Husni, tahun kesedihan. Ya, disebut Amul Husni karena di saat itu Nabi sangat sedih karena ditinggal oleh 2 orang tokoh yang melindungi dakwah beliau dari luar dan juga dari dalam. Mungkin ya sekian pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Sampai bertemu kembali di episode yang akan datang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, itu murni datangnya dari diri kami pribadi, dan yang benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirukum min kulli aghlab al khotoyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.